Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan saya, Rafa Aira Anana di Santosa, nomor absen 23, saya akan membuka presentasi ini. Kita awali dengan biografi singkat mengenai Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan, namanya yang sudah terdengar familiar bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pelajar Muhammadiyah. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868 dari pasangan Abu Bakar dan Siti Aminah di Kauman, Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda. Ki Haji Ahmad Dahlan saat kecil sempat memiliki nama yaitu Raden H.V.I. Abdul Darwis atau lebih dikenal dengan Muhammad Darwis. Beliau sempat menetap di Mekah selama 5 tahun, tidak hanya untuk beribadah, namun mencari ilmu mengenai pembaruan yang ada di Islam. Dan saat beliau berpulang ke tanah air, beliau memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Pada tahun 1888, KH Ahmad Dahlan memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa. Setelah itu beliau menikah dengan Siti Walidah atau dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, putri dari seorang imam dari Masjid Agung di Jogja pada 1909. Ia bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo. Dari organisasi ini ia berharap dapat memberitakan reformasi kepada anggotanya. Namun para pendukungnya justru mendesak Dahlan untuk mendirikan organisasi sendiri. Pada 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah, organisasi pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasinya. Permohonan ini pun baru dikabulkan pada 1914 dengan surat ketetapan pemerintahan nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku dan boleh bergerak untuk daerah Yogyakarta saja. Sejak saat itu, organisasi Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang. Pada 1917 ditambahkan seksi perempuan bernama Aisyah, buatan istrinya, yang berperan penting dalam memodernisasi kehidupan perempuan Indonesia. Maka dari itu, Dahlan kembali mengajukan permohonan pada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 2 September 1921. Saat ini dengan jumlah anggota sebanyak 20 juta. Muhammadiyah menjadi organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Perkenalkan, nama saya Sylvia Andini, nomor absen 25. Cita-cita Muhammadiyah. Sebagai suatu organisasi tentunya Muhammadiyah juga memiliki cita-cita dalam kemajuannya. Cita-cita Muhammadiyah itu tertuang dalam muatan, keyakinan, dan cita-cita hidup yang mulia. Cita-cita Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Cita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan visi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasulullah sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa sampai Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan akhirat. Muhammadiyah telah melaksanakan Islam berdasarkan kepada Al-Quran, Kitabullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW
dari gejala-gejala kemusyrikan bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Vanessa, nomor absen 9 dari kelas I7. Akhlak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersanding pada nilai-nilai ciptaan manusia. Ibadah nanti bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muamalat duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah mengajak segenap bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara yang adil dan makmur serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baradatun Kamiyatun Wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kami kali ini mengenai perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mewujudkan cita-citanya. Maaf bila ada yang kurang dan ada pun kesalahan. Semoga presentasi kali ini masih bisa menjadi suatu manfaat bagi para penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.